Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita belajar bersama, melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Pada kali ini kita akan eh, membahas berkaitan dengan aplikasi dari indefinite integration. Kalau sebelumnya teman-teman mempelajari bagaimana mencari integral dari sebuah fungsi, yaitu menggunakan beberapa model integral sederhana gitu ya. Maka selanjutnya adalah kita akan gunakan pada apa. Jadi langsung saja. Nanti boleh diingat-ingat kembali bagaimana sih memproses sebuah fungsi jika diminta untuk mengintegralkan fungsi tersebut gitu ya. Nah, penggunaannya kita akan pakai dalam beberapa topik ya, khususnya berkaitan dengan marginal di ekonomi. Marginal cost, marginal revenue, dan marginal propensity to consume. Atau, dan juga marginal propensity to saving. Apa sih itu gitu ya? Yang pertama adalah marginal cost. Nah, teman-teman waktu diferensial pasti udah belajar ya bahwa marginal cost itu adalah turunan dari total cost. Nah, kalau kita lihat kemarin konsep integral itu berarti lawan dari turunan gitu ya. Kalau kemarin kita mencari marginal cost, jika yang diketahui adalah total cost, maka kita turunkan gitu ya total cost-nya. Tapi kalau di integral, kita yang diketahui adalah marginal cost, maka cara carinya adalah kita mengintegralkan. Nah, sebelum itu kita kenali dulu terlebih dahulu konsepnya ya. Apa sih sebetulnya marginal cost? Marginal cost merupakan perubahan biaya total akibat bertambahnya satu unit output. Jadi misalnya kita eh, menambah satu produksi, berapa sih perubahan biaya yang terjadi? Tapi bukan total gitu ya, tapi perubahan. Nah, marginal itu maknanya adalah perubahan. Ada tambah berapa sih saat kita menambah satu unit output yang kita produksi. Nah, secara matematis akan kita tulis sebagai marginal cost adalah delta total cost per delta quantity. Nah, delta TC per delta Q gitu ya. Apa sih maksudnya? Jadi mau melihat berapa sih nanti perubahan gitu ya ketika nambah satu quantity, maka akan terjadi berapa perubahan tambahan biayanya. Nah, nanti yang akhirnya berdampak pada total cost secara keseluruhan. Maka matematiknya adalah kita tulis seperti ini. Nah, ketika di chapter diferensial, teman-teman mengetahui bahwa marginal cost itu dilihat dari total cost action atau turunan dari total cost. Terhadap apa? Terhadap nilai kuantitas. Seperti itu. Nah, maka integralnya adalah, ya seperti kita sudah pelajari sebelumnya ya, bahwa integral ada kebalikan. Jadi, delta MC, total cost sama dengan integral dari marginal cost dq. Gitu ya. Langsung saja kita akan coba menghitung gitu ya, kalau misalnya ketemu sebuah aplikasi penggunaannya. Bentar, kita cek dulu. Oke. Baik, teman-teman, di sini di buku MenQ memberikan satu contoh. Kita akan coba menggunakan contoh sederhana untuk mencari marginal cost. Sebelumnya, soalnya adalah seperti ini. Problemnya adalah sebuah perusahaan, fungsi marginalnya adalah MC sama dengan Q kuadrat plus 2Q tambah 4. Nah, diminta untuk find the total cost. Yang pertama, teman-teman diminta untuk mencari total cost function jika fixed cost-nya itu adalah 100. Nah, oke. Maka kita akan coba mencari solusinya terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kita akan lakukan menuliskan terlebih dahulu fungsi MC-nya yaitu Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 4. Yang mana MC itu adalah delta TC per delta Q. Yang mana kita ketahui bahwa kalau mau mencari MC berarti turunan dari TC, maka kalau mau cari TC, integral dari MC. Nah, maka kita harus mencari terlebih dahulu nih, berapa sih integralnya. Maka kita langsung ke sini ya. TC sama dengan integral dari MC dQ terhadap Q. Maka kita masukin integral dari apa? Berarti dari Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 4 dQ. Oke, kita pakai cara integral yang kita sudah pelajari sebelumnya. Kalau Q kuadrat berarti
1 per 2 plus 1 Q2 plus 1 ditambah kalau 2Q berarti oke, kita langsung pakai cara cepatnya ya. Berarti 2 per 1 plus 1 Q1 plus 1. Kalau konstanta aja otomatis dia langsung muncul nilai variabelnya. Nah, jangan lupa plus C, karena kita belum masukin nilai C-nya. Nah, kemudian berapa sih hasilnya? Yaitu 1/3 Q pangkat 3 ditambah 2 per 2 Q pangkat 2, kemudian ditambah 4Q ditambah C. Maka sudah dapat atau belum nilai total cost-nya? Sudah, ini merupakan nilai total cost-nya. Nah, setelah nilai total cost-nya kita ketahui gitu ya. Oh, ini masih bisa kita sederhanakan nih teman-teman. Bagaimana caranya? Berarti sepertiga Q pangkat 3 ditambah coret gitu ya. Q kuadrat ditambah 4 Q sama dengan, sorry, ditambah C. Nah, dalam soal ada informasi bahwa fixed cost-nya adalah 100. Fixed cost itu maknanya apa sih? Fixed cost itu adalah dia itu kalaupun tidak ada quantity yang dihasilkan, tadi kan ceritanya kalau ada quantity yang dihasilkan akan nambah berapa sih gitu kan ya. Nah, sedangkan jika fixed cost ini kalaupun nanti tidak ada quantity yang dihasilkan dia tetap 100. Ceritanya dalam teori ekonomi misalnya adalah fixed cost itu sifatnya kayak misalnya pancinya kan nggak selalu setiap mau produksi nambah panci gitu kan ya, maka dia tidak terpengaruh dengan kuantiti yang dihasilkan. Dia itu misalnya aset-aset gitu loh teman-teman, jadi aset-aset awalnya itu fixed cost. Nah, maka dalam fungsi ini, dalam fungsi matematik gitu ya teman-teman, di sini fixed cost ini kita jadikan sebagai nilai konstanta integrasi. Seperti itu. Konstanta integrasi berarti gimana gitu ya? Jika fixed cost-nya 100 gitu ya, kita jawab di sini ya. Jika informasinya adalah fixed cost-nya tadi 100, maka kita masukin dia ke dalam nilai konstanta integrasinya. Seperti itu. Bagaimana caranya? Berarti langsung aja. Yaitu sama dengan TC sama dengan 1/3 Q pangkat 3 ditambah Q kuadrat ditambah 4Q plus, nah 100-nya ini karena tadi ya tidak ada perubahan jika eh, fixed cost itu tetap gitu ya, maka kita jadikan dia konstanta integrasi, yaitu kita taruh di sini sebagai nilai 100. Nah, jadi kalau misalnya ada fixed cost 100, total cost-nya jadi seperti ini, checklist. Kemudian total cost-nya berapa sih jika marginal cost-nya yang diketahui? Maka kita jawab seperti yang tadi ini. Nah, checklist. Jadi, karena indefinite integration belum ada informasi dalam soal berapa sih sebetulnya kuantitinya gitu ya, sehingga kita cukup menjawab dengan sebuah fungsi saja. Nah, demikian untuk contoh yang pertama. Silakan boleh teman-teman simak kembali dan teman-teman pelajari kembali. Baik teman-teman, kemudian setelah tadi aplikasinya untuk indefinite integration adalah marginal cost, maka kita akan lanjutkan aplikasi yang kedua yaitu revenue, marginal revenue. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Kalau tadi biaya, kalau ini adalah pendapatan. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya adalah saat produsen gitu ya memproduksi satu barang, tambahan biayanya, tambahan pendapatannya itu berapa sih gitu ya. Nah, maka kalau kita pahami konsepnya adalah tambahan penerimaan atau tambahan revenue dari penjualan satu unit tambahan gitu ya. Jadi maksudnya adalah tadi, kalau misalnya kita akan memproduksi satu unit, berapa ya tambahan revenue kita gitu ya, maka ketika kita akan melihat marginal revenue, kita melihat pada eh, delta total revenue terhadap delta key, atau yang teman-teman ketahui bahwa ini merupakan
Marginal revenue merupakan turunan dari total revenue. Nah, itu di diferensial. Nah, kemudian kalau total revenue, kita sudah pernah pelajari bahwa total revenue itu berarti total pendapatan tuh dilihat dari apa sih? Dilihat dari harga dikalikan dengan kuantitas kita. Yang jual berapa sih? Itu menjadi total revenue kita. Q adalah output, sudah jelas. Maka kalau integralnya, maka kebalikan dari diferensial. Jadi kalau yang diketahui adalah TR, maka MR yang kita integralkan adalah, yang ditanya adalah TR, maka yang akan kita integralkan adalah MR-nya. Nah, langsung saja kita coba lihat dalam aplikasinya. Pada buku MenQ memberikan contoh, pada buku Ian Jack gitu ya, Ian Jack West memberikan contoh bahwa marginal revenue function of monopolistic producer is, nah ini ada marginal revenue dari sebuah perusahaan monopolistik, yaitu marginal revenue sama dengan 10 min 4Q. Yang ditanya adalah teman-teman diminta untuk find the total revenue function, dan yang kedua adalah deduce their corresponding demand function, dan yang dicari kedua adalah bagaimana sih demand equation-nya jika total revenue-nya sudah kita ketahui. Nah, kita akan coba mencari solusinya. Yang pertama adalah marginal revenue-nya sudah diketahui, maka untuk mencari total revenue seperti apa teman-teman? Nah, betul. Marginal revenue kan tadinya TR aksen gitu ya. MR sama dengan TR aksen atau turunan dari TR, maka TR sama dengan integral dari MR. Nah, dia berputar aja seperti itu ya. Langsung berarti TR-nya adalah integral dari MR terhadap DQ. Nah, langsung kita cari bagaimana cara tahapan mencarinya. Berarti kita taruh dulu nilai MR sama dengan 10 min 4Q. 10 min 4Q, maka TR-nya adalah integral dari apa teman-teman? 10 min 4Q dQ. Oke. Kemudian bagaimana cara carinya? Kalau integral dari sebuah konstanta yang tidak ada variabelnya, gampang. Langsung masukin aja variabelnya 10Q. Kemudian kalau 4 ini berarti gimana? 4 per 1 plus 1, Q 1 plus 1. Kemudian jangan lupa ditambah konstanta. 10Q kurangi 4 per 2, Q pangkat 2 plus C. Bisa disederhanakan lagi? Bisa. 10Q dikurangi 2Q pangkat 2 plus C. Nah, inilah fungsi TR-nya. Sudah terjawab. Oke, nah saat sudah diketahui fungsi TR, yang ditanya kedua adalah fungsi demand. Nah, seperti yang kita tahu tadi dalam slide, yaitu total revenue itu dilihat dari apa sih secara matematiknya? Yaitu harga secara konsep ekonomi dan kita rumuskan dalam matematis, harga dikali dengan kuantitas. Oke, maka saat TR sudah diketahui, ini kan TR sudah diketahui, checklist. Kemudian eh, price-nya ini yang akan kita cari. Q-nya pakai nilai Q aja. Maka caranya seperti apa? Bisa kita gunakan segitiga ini loh teman-teman untuk mempermudah. Jadi kalau di situ kan TR sama dengan P per Q. Maka kalau kita mau mencari P, kita kan akan diminta fungsi demand ya, atau price sama dengan P, berarti adalah TR dikali Q. Sorry. Maaf, ada kesalahan. Oke, kita coba ulang ya. TR sama dengan, gitu ya. Berarti di sini TR sama dengan price dikali Q. Ini dikali. Nah, maka kalau mau mencari price, price sama dengan TR per Q. Dipindah ruas aja gitu ya. Maka TR per Q ini dibagi gitu ya. Nah, kemudian akhirnya apa nih? P sama dengan TR-nya sudah diketahui fungsinya. Sudah 10Q dikurangi 2Q kuadrat gitu ya. Kemudian plus C-nya kita abaikan dulu. Kemudian kita bagi dengan nilai Q.
Q. Bisa? Bisa. Maka hasilnya adalah Q coret-coret tinggal 10 dikurang min 2Q kuadrat dibagi Q. Q-nya kurang 1 berarti min 2Q. P sama dengan min 2, 10 min 2Q. Jadi sudah kita dapat hasilnya. Iya, TR-nya adalah sekian dan kemudian bagaimana berapa sih price-nya atau mau melihat price demand gitu ya, maka pakai rumus TRP kali Q, kemudian kita dapati nilainya adalah sekian. Oke, kalau ada yang lupa, kok bisa sih minus 2Q kuadrat dibagi Q jadi 2Q? Ini kan ceritanya adalah minus 2Q kuadrat, kalau dibagi pangkat itu dikurang ya, yang bawah kan pangkat 1, jadinya minus 2Q pangkat 1. Jadi kita tulis aja seperti ini gitu ya, jikalau ada yang lupa. Oke teman-teman, demikian mungkin yang akan kita cari tahu dari aplikasi indefinite integration. Nah, ini kenapa sih masih indefinite? Karena kita belum tahu nilai key-nya, kemudian masih berupa fungsi, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan lanjutkan kepada definite integration yang mana nilai-nilainya sudah kita ketahui sehingga kita nanti akan mendapati sebuah angka gitu ya, sebuah angka bulat gitu ya. Demikian teman-teman, nanti dapat dipelajari kembali pelan-pelan. Kita akan exercise di kelas menggunakan buku MenQ dengan latihan-latihan yang ada di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.